Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita senantiasa masih dapat bersama-sama berkumpul di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Kaifa Tutilu Al-Umr Al-Intaji. Sekarang masuk pada poin yang ketujuh, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Hadirin rahimakumullah, disebutkan pada kitab tersebut, laqad i'tada ba'dun nasi akhdha ijazatihim fi awwali ayyami 'ashr Dzulhijjah lil istimta' fi ahadi ad-duwal as-siyahiyah mufawwatina 'ala anfusihim fursata ightinamil ujur al-mudha'afah fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah allati aqsama Allah biha fi awwali suratil Fajr. Disebutkan di sini ada kebiasaan, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang ketika berlibur di awal-awal 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Mereka melakukan perjalanan atau traveling ke negara-negara yang lain, ya. Jadi katakan di negara Arab itu sendiri ada masyarakat yang di awal-awal bulan Dzulhijjah itu, di 10 hari di bulan Dzulhijjah, justru mereka malah melakukan kegiatan yang sebenarnya bukan mendahulukan kegiatan yang fadilahnya besar, gitu. Ya, makanya di sini disebutkan mufawwatina 'ala anfusihim fursata igtinamil ujur al-mudha'afah. Padahal di hari-hari awal 10 Dzulhijjah ini ada pahala yang berlipat ketika seseorang itu melakukannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fajr, ya, pada ayat yang kedua, wal fajri walayalin 'ashr, demi fajar, demi malam yang 10, walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Nah, para ahli tafsir memang ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang menyebutkan bahwa 10 hari di situ atau walayalin 'ashr, malam yang ke-10 di situ adalah 10 hari di awal Muharram, ya. Dan kedua pendapatnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tapi kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, jadi bulan Dzulhijjah ini bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Termasuk bulan ini juga bulan mulia ini. Ya, bulan Rajab. Ini bulan mulia. Bulan mulia itu maknanya adalah ketika kita melakukan kebaikan itu pahalanya bisa berlipat, dan ketika kita melakukan kesalahan, kesalahan pun jadi berlipat. Maka bulan Rajab ini jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik, tapi sebaliknya diisi dengan hal-hal yang positif. Sekarang kita sudah masuk Rajab pada tanggal berapa ini? 7 ada?
8 ya, sekarang 8 Rajab. Habis Rajab bulan apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Berarti kita tinggal sebentar lagi Ramadan. Tinggal menghitung hari ya. Ya maka kalau melihat kebiasaan para salafus saleh atau orang-orang saleh terdahulu, mereka tidak menghususkan kebaikan itu hanya di bulan Rajab dan Sya'ban saja, lantaran setelah itu kemudian Ramadan. Tapi sesungguhnya pasca Ramadan itu mereka sudah tancap gas juga dengan anggapan bahwa semua bulan itu Ramadan gitu ya. Itu kalau orang-orang saleh dulu begitu. Sehingga ketika masuk Ramadan itu wajar aktivitas mereka itu melebihi dari kebiasaan di bulan-bulan yang lain. Karena itu bulan terbaik di mana setiap kebaikan yang kita lakukan itu ya pahalanya berlipat-lipat seperti itu. Kalau ngomong pahala kayak begitu di bulan Ramadan. Nah, tidak ada salahnya kalau kita kemudian karena kualitas kesolehan kita ini jauh ya dari mereka semuanya. Kita sukanya yang minimalis ya. Salat juga yang minimalis. Ya. Bukan cuma rumah yang minimalis, sampai ibadah kita juga minimalis. Ya. Daripada tidak, maka ada satu doa yang sering dibaca di masyarakat kita di Indonesia. Ya, itu doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Ya. Hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan di sini, ya, ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ushr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana awal kebaikan saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Rasulullah menghendaki 10 hari di awal Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, tidak juga di jalan Allah, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu pun, atau dia mati syahid. Ya, jadi luar biasa ya. Ya, 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini kesempatan kita untuk melakukan banyak-banyak kebaikan ya. Nanti kita akan sebutkan kebaikan apa saja yang biasanya dilakukan di bulan Zulhijjah, terutama di 10 awal ini. Selain itu, hadirin rahimakumullah, disebutkan kenapa bulan atau 10 hari Zulhijjah ini menjadi mulia ya, lantaran adalah ya, Syekh Mubarakfuri, pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab Sirah Nabawiyah. Dia orang India yang memenangi perlombaan penulisan kitab sirah, kitab sejarah Islam. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kata beliau, li'annaha ayyamu ziyarati baitillah wal waqtu idza kana afdal kana al-amalu shalih fihi afdal. Pertama kata beliau, kenapa ya bulan di 10 hari bulan Zulhijjah ini mulia? Karena di sana ayyamu ziyarati baitillah. Itu adalah hari-hari di mana orang itu berziarah ke Baitullah. Ya. Haji kan, musim haji kan, 10 Zulhijjah. Ya, diawali dari 10 Zulhijjah orang kemudian melakukan manasik ya. 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, tapi di awal-awal orang sudah datang. Bahkan dari bulan Syawal orang sudah siap-siap ya berangkat. Ya. Bukan bulan Syawal, dari bulan ya selesai Syawal orang
yang jaraknya jauh-jauh itu udah pada berangkat. Ya. Cuman kalau sekarang kan paling-paling berangkat itu karena perjalanan udah semakin mudah lewat pesawat, ya paling 1 bulan sebelumnya udah sampai sana. Ya. Di bulan sebelum Zulhijjah Zulqa'dah. Zulqa'dah itu biasanya sudah ada maskapai yang melakukan keberangkatan ke Mekah itu. Ya, kalau kita itu biasanya 40 hari orang Indonesia. Kalau di Korea paling-paling cuma 20 harian. Kemarin 2023 cuma 21 hari selama di Mekah itu. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah alasannya 10 hari Zulhijjah ini adalah hari-hari di mana seorang itu ya atau jamaah itu melakukan ziarah ke Baitullah. Kemudian yang kedua adalah wal waqtu idza kana afdal kana al-amal as-shalih afdal. Pertama, yang kedua adalah alasannya karena memang waktu pada bulan itu mulia. Sehingga amal saleh yang dilakukan di bulan itu jadi mulia gitu. Jadi waktunya itu sudah mulia. Ya. Min ashhuril haram ya. Termasuk bulan yang mulia ini, ya, Zulhijjah ini. Ya. Maka kemudian ya, amal saleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah menjadi mulia. Jadi lantaran dua hal ya, kata Syekh Mubarakfuri. Kenapa menjadi mulia? Kalau tadi kita melihat dalil yang qat'i atau dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr, karena ada ayat walayalin ashar. Itu maksudnya 10 hari bulan Zulhijjah. Yang kedua, kalau di dalam hadis disebutkan ya memang amal soleh yang dicintai itu ada yang dilakukan pada bulan-bulan terbaik, termasuk bulan Zulhijjah di 10 awal itu. Kemudian alasan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri. Alasannya apa? Ya, karena li'annaha ayyamu ziyarati baitillah. Itu adalah hari di mana orang banyak melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, alasan yang keempat Syekh Mubarakfuri mengatakan ya dari dua dalil dan pendapat beliau ya, alasan keempat adalah karena waktunya itu mulia, maka amal soleh apapun yang dilakukan, amal soleh apapun ya yang dilakukan di bulan Zulhijjah di awal-awal itu menjadi mulia. Ya. Itu ya. Bahkan kalau kita kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahkan kalau kita perbandingkan antara 10 hari bulan Zulhijjah ya dengan bulan Ramadan ya. Oh, dia mengatakan begini. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala fi muqaranati lahu baina fadl 'ashr Dzulhijjah wal 'ashr al-akhir min Ramadan. Qala fas-sawabu fihi an yuqal layali al-'ashr al-akhir min Ramadan afdal min layali 'ashr Dzulhijjah. Wa ayyam 'ashr Dzulhijjah afdal min ayyam 'ashr Ramadan. Wa bihadha tafsil yazul al-ishtibah wa yadullu alayhi anna layali al-'ashr min Ramadan innama fudilat bi'tibari lailatul qadar wa hiya min layali. Tapi kalau dibandingkan dengan 10 hari atau dibandingkan dengan bulan Ramadan, terakhir di bulan Ramadan, ya 10 akhir bulan Ramadan itu, mana yang lebih utama? Karena Ibnu Qayyim disebutkan di sini, ya yang benar itu adalah bahwa 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan itu lebih mulia dibanding 10 awal di bulan Zulhijjah. Alasannya apa? Karena innama fudilat bi'tibari lailatul qadar. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam ya yang dikejar oleh para shaimun ya orang-orang yang berpuasa, itu adalah apa? Malam Lailatul Qadar. Itu. Ya. Taharrau ya. Kejarlah taharrau Lailatul Qadar ya. Kejarlah malam Lailatul Qadar. Itu salah satu hadisnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi jelas ya. Malam ini mulia, 10 hari di bulan Zulhijjah ini mulia di awal-awal.
karena ada beberapa dalil dan qaul ulama, pendapat para ulama, ya. Di antaranya adalah Syekh Mubarakpuri, ya, yang menyebutkan dua alasan tadi, ya, li'annaha ayam ziyaratul baitillah, ya, hari-hari kita melakukan, ya, ziarah ke Baitullah. Yang kedua itu adalah karena hari itu mulia, maka kemudian amal soleh yang dilakukan menjadi mulia. Itu, ya. Oleh sebab itu pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan atau amal soleh untuk dilakukan pada 10 hari ini di bulan Zulhijjah ini sangat luar biasa. Itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, amalan apa saja yang dianjurkan, gitu. Ya, biar ada taksis kita. Jadi walaupun semua amalan positif dilakukan di bulan tersebut, tapi ada amalan-amalan yang katakan punya grade, ya, punya keistimewaan yang dia lebih dibanding amalan-amalan yang lain. Yang pertama adalah adaul haji wa hadza afdal a'maliha. Ya, yang pertama adalah melakukan haji. Ya. Sekarang kalau misalkan contoh, ya, banyak amalan-amalan yang kita sebutkan di awal itu, ada beberapa amalan yang dia punya pahala seperti haji. Nah, sekarang hajinya, berarti kan pahalanya luar biasa. Saat haji kita bisa sholat di Baitul Haram, ya, di Mekah dan kemudian di Madinah. Ya, pahalanya berlipat luar biasa. Di Mekah kita dapat, di Madinah kita dapat, ya, 1000, ya, satu kali sholat. Kemudian di Madinah, di Mekah kita dapat 100.000. Pahalanya luar biasa. Sedangkan kita ketika haji kan nggak cuma sebentar, maka kesempatan untuk bisa sholat di tempat tersebut, dua tempat tersebut kan berkali-kali. Belum lagi di sana ada fadilah masjid yang lain, Masjid Quba. Kita sholat di sana juga, itu pahalanya juga luar biasa. Ya. Walaupun grade-nya di bawah dua masjid ini, Makkah dan Madinah, tapi dia melebihi masjid-masjid yang lain. Gitu. Belum nanti haji sendiri, makanya ada satu hadis misalkan disebutkan begini. Al-hajjul mabrur la jazaa'a ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling luar biasa bagi orang yang dia mendapatkan predikat haji mabrur kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jaminannya surga. Bahkan ada hadis yang lain menyebutkan, ya, al-hajju ilal haji kafaratun fima bainah. Ya. Satu haji ke haji yang lain atau satu umroh ke umroh yang lain. Nanti kan kita juga umroh, ya. Biasanya kan kita umroh dulu, ya, baru kemudian haji. Ya, karena kita datangnya, ya, tidak pas waktu haji. Ya. Tamattu namanya, haji tamattu. Hajinya nyantai, makanya umroh dulu baru kemudian haji. Nah, itu pahalanya disebutkan, ya, atau ganjarannya disebutkan orang yang melakukan haji kepada haji yang lain itu ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah jaminkan surga pada kita lantaran haji yang kita lakukan adalah haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karakteristik orang yang hajinya mabrur? Orang yang karakteristik haji mabrur itu adalah maknanya selepas dia berhaji dia semakin baik di hadapan Allah. Yang tadinya salatnya, ya, sebelum haji misalkan kurang, ya, kurang di awal waktunya masih berantakan, misalkan jadi di awal waktu. Yang tadinya sudah di awal waktu belum di masjid jadi rajin ke masjid misalkan. Terus yang tadinya enggak suka bersedekah jadi bersedekah. Itu yang disebut dengan haji mabrur sebenarnya. Refleksinya itu bukan saat di sana. Walaupun kemudian secara amaliyah orang bisa memanfaatkan kegiatan amal soleh itu di Mekah atau di Madinah.
Tapi refleksinya yang paling penting itu adalah saat dia kembali ke Indonesia atau ke negaranya, ya, dia akan semakin lebih baik, ya, di dalam kehidupan beragamanya, apakah secara pribadi ataupun secara sosial. Itu ya tanda haji mabrur. Bukan pecinya makin tinggi, ya, bukan itu ya, atau jubahnya makin panjang, ya, bukan begitu, ya. Yang disebut haji mabrur. Sehingga kalau nggak pakai peci, wah, saya kalau nggak pakai peci sama ibu saya, kamu haji mahal-mahal nggak pakai peci, ya. Masih begitu di kampung atau di Indonesia tuh seperti itu, ya. Pakai pecinya gitu, pecinya harus peci putih kadang-kadang, ya. Kalau nggak putih bagaimana gitu, ya. Ini yang pertama ya teman-teman sekalian, ya, berhaji, ya. Maka kita, ya, sekali lagi saya mengajak lah, kasih Pak sponsor apa, Coinshot ini apa ini, ya, Coinshot. Saya mengajak kepada kita semua termasuk saya, ya, rizki yang Allah titipkan kepada kita, karena itu titipan teman-teman, ya. Harta misalkan, rizki dalam makna luas memang, kesehatan, waktu, kesempatan, ya. Misalkan kesempatan saja di Korea ini tidak didapat di rumah atau di Indonesia. Teman-teman kalau berhaji dari Korea dengan harga yang katanya mahal itu, ya, sekarang makin mahal memang, nggak mungkin berhaji makin murah, ya. Itu ternyata kualitasnya seperti furoda yang ada di Indonesia. Furoda itu sekarang biayanya antara 250 juta sampai 500 juta. Furoda itu yang berangkatnya langsung itu, ya. Banyak juga kasus yang ketika sampai di Mekah itu yang kena bohong gitu, artinya kualitasnya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya. Jadi berangkat dari Korea nggak pakai diundi, katakan begitu, nggak perlu menunggu masa, nggak perlu menunggu waktu, nggak perlu menunggu kuota gitu kan, daftar langsung berangkat. Ini satu privilege yang didapatkan berangkat dari Korea, itu nggak didapat di Indonesia. Di Indonesia kalau mau langsung berangkat pakai furoda biayanya sampai 250 tadi, sampai 500 juta. Sedangkan di sini kalau mau dirupiahin itu paling-paling cuma 120 juta. Sekitar, ya, kemarin itu sekitar di atas 10 lah, ya teman-teman, di atas 10 juta won, ya. Sekitar ada yang 11, ada yang 12, tergantung kemarin itu. Fasilitasnya antara yang lebih mahal dengan yang di bawahnya itu berbeda sedikit lah, tapi tentu harga nggak membohongi kualitas gitu, ya. Itu seperti furoda, berangkatnya langsung, kualitas pelayanannya juga sama, hampir-hampir mirip, ya. Ketika di Mekah, ya, hotelnya juga enak. Yang kemarin terakhir berangkat itu Mas Erik dan kawan-kawan, ya, itu luar biasa, ya, juga bisa berangkat langsung. Kesempatannya itu nggak ada di Indonesia. Usia masih muda, enak, ya. Kalau bisa berangkat, ya, maksud saya rizki yang Allah kasih, baik harta, ya, kemudian kesempatan, ya, kemudian waktu, ya, dimaksimalkan di Korea ini, ya. Kalau bisa berangkat, bismillah, tidak ada halangan gitu, ya, kecuali memang ada alasan-alasan yang lain yang lebih wajib dibanding haji itu sendiri. Tapi kalau kita sekarang gaya hidupnya lebih mementingkan, ya, kita kan lebih mementingkan gaya kan, hidup itu kan sekarang kan, ya, dibandingkan kebutuhan gitu, ya. Ini yang perlu kita kontrol, ya, terutama teman-teman yang belum punya keluarga mungkin, ya, dikontrol betul itu cara penggunaan uangnya, ya, karena nggak ada itu, ya, orang yang boros tuh akan berhasil hidupnya tuh nggak ada rumusnya. Tapi juga orang terlalu pelit
berhasil juga nggak ada rumusnya, tapi minimal dia punya duit lah dibanding orang yang boros gitu. Ya. Maka alokasikanlah harta yang Allah titipkan ini untuk ibadah itu ya, untuk ibadah kepada Allah. Ya, mantesin lah. Ya, punya uang banyak, sholat pakai baju nggak bagus, kan nggak pantas. Ya, baru hubungannya ke masjid saja kita udah tidak bagus gitu misalkan. Belilah yang bagus atau belilah yang pakailah yang rapih, terbaik pakaian kita ke masjid dari atas sampai ke bawah itu wangi misalkan dan seterusnya. Ya, kalau hubungan kita kepada Allah begitu agak berat nanti kita ya untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Nanti kita serba hitung-hitungan sama Tuhan. Gitu. Wah, nggak usah lah, yang penting bisa sholat. Wah, nggak usah lah ke haji, yang penting ke pondok gede gitu ya. Ya. Itu ya, yang pertama haji teman-teman, ini fadilahnya luar biasa. Ya. Yang kedua adalah puasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak berhaji. Ya, apa fadilahnya? Fadilahnya adalah ya, kufirat anhu dzunubu sanatain. Tuh, ya. Kalau kita puasa Arafah tanggal 9 berarti ya, saat mereka berhaji atau wukuf, ya kita itu kemudian berpuasa di negara-negara yang tidak melakukan haji. Apa pahalanya? Ya, pahalanya itu adalah diampuni dosanya 2 tahun. Ya, dosanya diampuni oleh Allah 2 tahun. Ya, luar biasa. Ya, kita banyak dosa, maka kemudian dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ya, kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, amalan yang dianjurkan di 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayamin a'zam 'indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyam al-'ashr fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Perbanyaklah bertahlil, perbanyaklah bertakbir, dan perbanyaklah bertahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian alhamdulillah. Ya. Perbanyak itu di 10 hari terakhir itu, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, perbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Yang keempat, amalan yang bagus juga di 10 hari di bulan Zulhijjah itu, di awal itu, adalah al-udhiyah. Kita berkurban. Ya. Berkurban lah ya, semampu kita. Jangan mengorbankan diri kalian lah. Kurban. Mentang-mentang dagingnya lumayan banyak, ngorbanin diri gitu ya. Janganlah. Ya. Ya. Kan kata Allah kita harus berkorban dengan jiwa dan harta kita. Nggak cocok dalilnya. Ya. Yang keempat itu berkurban. Ya. Ada 3 hari kita bisa itu manfaatkan. Ya. 10, 11, ya. 12 ya, sampai 13 ya, hari tasyrik ya. Jadi kalau kita di hari pertama tanggal 10-nya nggak sanggup, bisanya di hari keduanya, di hari tasyriknya yang lain 11 misalkan, nggak apa-apa. Ya, itu juga termasuk mendapatkan fadilah. Apalagi kalau kita melakukannya di 10 hari pertamanya. Ya, atau di 10 hari, di tanggal 10-nya itu fadilahnya jauh lebih besar. Yang kelima, ya ini amalannya lebih kepada cara kita memanfaatkan waktu. Tajannab tadyi' al-awqat fi ma la yanfa'. Hindarilah ya menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya, jadi ada 5 hadirin rahimakumullah secara khusus. Ya, walaupun amalan apapun dilakukan di 10 hari awal ini bagus, termasuk sedekah misalkan, berbakti sama orang tua misalkan, sholat kita diperbagus misalkan, yang tadinya enggak salat malam di 10 awal ini salat malam juga bagus, berdasarkan keumuman hadis ini yang di awal saya sampaikan ya, bahwa amal apapun dilakukan di awal-awal ini, 10 awal ini sangat luar biasa gitu ya.
Tapi kalau secara khusus, ya para ulama menekankan kepada lima amalan. Yang pertama sekali lagi haji, ya. Yang kedua puasa Arafah, ya. Kalau kemarin kita membahas tentang ada beberapa puasa yang pahalanya luar biasa, seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun, itu puasa di bulan Muharram, ya. Misalkan seperti itu. Nah, kalau ini lebih kepada apa? Lebih kepada pahalanya itu adalah pengampunan dosa, ya. Puasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9, ya, puasa Arafah namanya. Yang ketiga adalah perbanyak tahlil, tahmid dan takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Perbanyak, berarti di sini kalau kalimatnya diperbanyak itu maknanya tidak hanya 33 kali misalkan, sebanyak-banyaknya. Ya. Yang keempat adalah al-udhiyah, berkurban. Dan yang terakhir, ya, jangan kita isi dengan hal-hal yang negatif pada bulan tersebut atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tapi isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya. Ini juga kita belum bisa selesaikan, mungkin masih harus ketemu 1, 2, 3 kali pertemuan lagi, ya, baru kitab ini kita anggap selesai, ya, karena pembahasannya kalau kita singkat-singkat, ya, kayaknya kurang mengena gitu, ya. Insyaallah kita ketemu lagi 1, 2, 3 pertemuan dan kitab ini selesai. Kalau sudah selesai, insyaallah kita akan bahas per tema. Nanti di pekan pertama kita bahas tentang akhlak, ya, nanti. Kemudian pekan kedua kita bahas tentang tafsir, pekan ketiga tentang fikih ibadah, dan pekan yang keempat tentang fikih kontemporer, ya. Fikih kontemporer itu mungkin ada pertanyaan tentang fikih yang tidak dibahas di zaman-zaman para ulama sebelumnya, tapi zaman-zaman kesini, ya. Nah, itu kalau mau ditanyakan apakah tentang fikih muamalah dan lain sebagainya, kita bahas sama-sama. Artinya saya juga tidak punya kepakaran khusus tentang hal itu, tapi apapun kalau kita baca dan kita bagi bersama, diskusikan bersama, insyaallah kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama ini dengan baik, insyaallah. Baik, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek. Ya, baik. Ada lagi, silakan. Baik. Sama-sama. Dua dulu, ya. Saya jawab, ya, Mas. Yang pertama masalah pahala haji dan umroh, mana yang lebih besar? Tentu haji, ya. Ya. Jadi posisinya begini, cara gampang kita kita mengkomparasi atau membandingkannya. Yang pertama, haji itu wajib, walaupun cuma sekali dalam 1 tahun, dalam satu hidup kita, ya. Yang kedua, umroh itu sunnah. Kalau dibandingkan secara hukum saja, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka berarti yang wajib pahalanya lebih besar. Itu, ya. Jadi apa-apa yang wajib itu pahalanya lebih besar dibanding yang sunnah. Kalau umroh sunnah nggak dikerjakan nggak apa-apa, katakan seperti itu. Ya, tapi sayang, ini termasuk amalan yang luar biasa. Kalau kita punya harta,
ya kita niatkan umroh. Karena disebutkan orang yang haji dan umroh nggak akan pernah miskin, bahkan dosanya diampuni oleh Allah. Benefitnya pertama diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang kedua adalah ya minimal dua ini. Yang kedua adalah ya dia apa tadi, yang pertama diampuni dosanya, yang kedua itu kenapa? Nah, dia akan salah, ya dia ya tidak akan pernah miskin, ya. Jadi kalau kita manfaatkan harta yang kita miliki, jangan takut miskin, malah Allah akan kayakan kita. Ya, dulu saya waktu mau berangkat, bapak saya ngomong begini. Bapak saya kan subhanallah hajinya dihajiin orang gitu ya. Berarti haji apa namanya tuh? Haji dihajiin orang gitu ya. Ya, anak muridnya menghajikan beliau, ya subhanallah. Kemudian ketika dia sudah berangkat, dia ketika dia udah saya mau berangkat itu kemarin dia ngomong begini sama saya, berangkat bismillah, walaupun mungkin kamu gak ada uangnya, tapi yakin, kata bapak saya, pasti nanti Allah mudahkan rezeki kamu. Dan alhamdulillah saya merasakan itu. Banyak hal yang gak disangka-sangka itu terjadi gitu ya, bisa ini bisa itu, logika saya tuh gak nyampe gitu ya, tapi ternyata Allah mudahkan. Ya, jadi minimal sifat kekayaan yang hadir itu dua, ya minimal satu adalah kita tidak punya mental miskin. Yang kedua itu adalah Allah mudahkan secara harta. Ya, karena banyak orang hartanya banyak tapi mentalnya miskin. Mau pergi haji aja susah, ngitungnya panjang banget. Waduh nanti gimana? Itu mental miskin itu. Ya. Mau ibadah mikirnya terlalu panjang itu. Ya, nanti gimana? Akhirnya gak berangkat. Gitu ya. Seperti itu. Bahkan ada ulama yang membolehkan berangkat lewat ngutang aja, ada yang membolehkan itu. Saking fadilahnya yang luar biasa itu gitu maksudnya. Sampai ada ulama yang membolehkan berangkat lewat utang. Ya saya termasuk yang berangkat lewat utang. Ya. Itu ya yang pertama ya. Jadi kalau dibandingkan secara hukum saja sudah menang hajinya, karena haji itu hukumnya wajib, sedangkan umrah itu hukumnya sunnah. Yang kedua, ada orang mau berangkat tapi dia nggak paham manasiknya dan lain sebagainya. Nggak usah takut, sekarang udah banyak itu di Indonesia atau di mana-mana. Sifat orang Indonesia itu nggak percaya diri, itu harus diakui itu. Orang Indonesia itu percaya dirinya rendah. Ya, makanya mentalnya sampai hari ini maunya dijajah terus gitu. Itu mentalnya orang Indonesia. Sampai-sampai dalam masalah ibadah pun nggak percaya diri. Kalau nggak pakai travel kayaknya nggak afdol. Iya kan? Kalau nggak pakai travel nggak afdol. Orang Indonesia tuh begitu. Sehingga dia kalau mau berangkat rela mengeluarkan uang sebanyak apapun, yang penting berangkatnya lewat travel. Bahkan mencari pemimpin hajinya itu atau umrohnya itu adalah ustadz-ustadz ternama. Saking dia tuh ngerasa, wah kalau pakai ustadz itu baru ibadah saya lebih afdol. Padahal nggak begitu. Ya. Jadi nggak usah takut. Ya. Sekarang itu udah sebelum melakukan haji ada manasik berkali-kali. Udah gitu dikasih buku. Saat kita melakukan manasik dibimbing. Bacanya bareng pakai buku itu, gak usah takut itu. Ya. Insya Allah banyak kemudahan. Ya. Yang penting siapkan uangnya. Ya. Karena mau haji itu gampang sebenarnya, daftar gitu. Ya, kalau cuma niat doang nggak jadi gitu. Daftar. Itu ya. Bisa dipahami ya Ton ya. Ya insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, niat saja yang kuat ya untuk bisa berangkat. Segala kekurangan yang kita miliki nggak usah dipikirin. Apalagi ada juga orang mikir begini, saya mau haji saya masih begini, emang mau bagaimana kamu? Mau soleh kayak gimana? Ya nggak usah ngukur kesolehan tuh berdasarkan ukuran kita sendiri. Allah tuh maha baik.
gitu ya. Allah tuh maha baik, gak usah merasa jadi gak pantas kalau berangkat haji, kayaknya merasa masih banyak kekurangan, bodoh dan lain sebagainya. Itu kan cara kita dibuat ragu oleh setan saja sebenarnya. Ya, gak usah khawatir. Bismillah. Justru karena kita mau berangkat itu karena kita mau jadi lebih baik, begitu niatnya. Jadi jangan kemudian nanti saya itu masih banyak orang di kita tuh seperti itu. Kayaknya saya nggak pantas dah berhaji. Emang bagaimana? Biasa aja orang berhaji itu. Emang wow gitu? Enggak, biasa aja. Sama aja seperti orang yang nggak berangkat haji. Hanya aja perbedaannya mungkin ibaratnya ya kalau orang itu punya hutang, ya hutangnya lunas kan gitu kira-kira. Ya. Kalau kita anggap berhaji itu adalah bagian dari hutang kita kepada Tuhan, kepada Allah untuk menyempurnakan apa? Rukun 5 itu kan, rukun Islam itu gitu. Itu ya. Yang ketiga pertanyaan tentang cara mengqadha ya. Ya. Kita pernah bahas ini salat yang kita dah diwajibkan lantaran kita berakal ya, minimalkan 2 ya. Kewajiban itu terpikul oleh kita, terbebani kepada kita saat kita sudah yang pertama ya akil dan yang kedua balik. Maka wajib salat kita lakukan gitu ya. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring, kalau nggak bisa berbaring ya pakai isyarat ya. Terus nggak ada istilah salat itu tidak perlu dilakukan lantaran kita kenapa dan lain sebagainya. Wajib hukumnya. Nah kalau kemudian sengaja atau tidak sengaja dia pernah terlewat, maksudnya sengaja ya mungkin kita lalai, lupa sama Allah sampai kita nggak sholat, itu tetap harus diqadha. Ya, ataukah kemudian ya kita nggak lalai ya, maksudnya bukan karena faktor kesengajaan 100% melakukan tidak sholat itu gitu ya. Ada sebab-sebab yang lain misalkan terlewat, maka itu pun tetap harus diqadha. Ya, misalkan orang tertidur, maka kata Rasulullah, ya seseorang jadi wajib untuk melakukan sholat saat terbangun dari tidurnya. Gitu. Ya. Maka dia tetap harus mengqadha. Apa arti mengqadha? Mengqadha itu artinya mengganti. Ya, mengganti sholat yang pernah lewat, itu namanya qadha. Bagaimana caranya? Ya, caranya bisa dengan 2 cara. Ya, yang pertama kita melakukan qadha pada waktu kapanpun, sesuai jumlah. Ya, berapa kali kita tidak melakukan sholat tersebut. Misalkan kita nggak melakukan sholat subuh sebanyak 10 kali misalkan, kita qadha sholat subuh itu di waktu kapanpun, itu yang pertama. Kenapa menjadi boleh di waktu kapanpun? Lantaran itu sifatnya qadha. Ya. Yang kedua adalah bisa dilakukan pas berbarengan dengan waktu sholat tersebut. Misalkan ya habis sholat subuh kita niat qadha, ya udah sholat subuh lagi. Hanya saja perbedaannya bukan ya seperti sholat ya wajib secara umum gitu. Sholli fardhu misalkan subhi rakaataini ya, kalau yang biasa kan seperti itu. Ya, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, tambah lagi qadhaan. Itu qadhaan ya, ganti yang adaan jadi qadhaan. Qadhaan lillahi ta'ala. Niatnya berarti untuk qadha, mengganti. Ya, itu saja Mas ya. Caranya sederhana ya. Jadi jangan dipersulit. Ya. Kalaupun lupa kita baca niat secara lafadz misalkan, tapi memang hati kita sudah meniatkan bahwa kita untuk mengqadha, sah salatnya. Ya, seperti itu. Ya. Nggak tahu cara niatnya, udah pakai bahasa Indonesia dalam hati, sah salatnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ditinggal. Ya, saya mengingatkan kepada siapapun yang mau baik, yang mau dapat kebaikan dari Allah, ya syaratnya paling
penting itu adalah perbaiki sholat kita. Itu saja udah. Ya, bagaimana Ustaz, saya masih suka maksiat? Nggak apa-apa, sholat terus aja udah. Masih suka ini Ustaz, maksudnya ya sholat terus aja. Ya, kayak kita hidup itu kan kayak puzzle gitu ya. Kadang-kadang nunggu sempurna itu, susunan puzzle itu butuh waktu yang cukup panjang. Maka kadang-kadang kita pun nggak bisa merapihkan puzzle-puzzle itu, katakan begitu. Kehidupan tuh seperti itu. Nanti yang merapihkan itu bukan kita, Allah. Dengan cara apa? Ya, kita merapihkan hal yang paling terpenting, yaitu adalah salat kita. Insyaallah kalau salatnya rapih, benar, ya bahkan sampai khusyuk misalkan melakukannya, janji Allah, ya Allah akan tolong orang-orang seperti ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Pasti Allah tolong. Ya. Jangan khawatir itu. Ya. Sekali lagi perbaiki, ya, pentingkan salat daripada yang lain-lain terlebih dahulu. Ya. Itu ya, saya kira cukup. Itu ada anak baru itu kepalanya botak. Siapa itu? Oh. Lagi yang lain silakan. Ada lagi? Monggo Silakan. Mas Harfan. Oh, kasih Pak. Bentuknya seperti apa contohnya? Ya. Baik. Langsung jawab ya Mas ya. Ya. Hubungan dengan orang ini memang dosa sama orang ini tergantung bentuk dosanya. Seperti orang korupsi kan itu kan juga dosa sama orang sebenarnya. Ya. Jadi jangan dianggap remeh, misalkan hukumannya hanya sekarang sampai dilihat di media sosial itu, ayo kamu mau korupsi yang harga berapa? Yang 500, yang 300 triliun, yang 150 triliun, yang, nah hukumannya segini. sampai bikin begitu orang tuh. Ya, saking miris melihat negara kita. Cina baru saja nggak sampai 300 triliun sudah dihukum mati gitu ya. Itulah kadang-kadang ya kita melihat Islam itu bukan di negara kita sendiri yang mayoritas Muslim, tapi bisa saja kita lihat Islam di negara yang bukan Islam gitu ya. Seperti di Korea, ya kadang-kadang Korea bisa kita bilang lebih Islami dibanding Indonesia gitu. Bersih, tertib, disiplin, ya kerja keras, itu kan semuanya prinsip Islam. Ya, luar biasa. Ya, ngasih gaji tepat waktu, ngasih gajinya besar, ini kan prinsip Islam semua itu. Ya. Orang kalau sebelum keringatnya udah dikasih gajinya, itu kan prinsip Islam. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau kita punya kesalahan sama orang? Kesalahan yang paling nggak bagus itu sama orang itu memang adalah setiap bentuk kezoliman kepada orang gitu. Ya. Kalau orang berbuat ya ghibah, itu kan sudah ada. Itu kan orang juga nggak sempat itu, kadang-kadang udah ngegibahin, maaf ya kemarin saya gibahin kamu, kadang-kadang nggak sampai begitu minta maaf gitu ya. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikannya kalau itu bentuk kesalahan kepada orang itu bentuknya kayak begitu? Kecuali kalau kita ngambil barang dia misalkan ya. Kecuali kalau kita itu bentuknya apalagi? Ya, pernah menyakiti dia langsung misalkan. Tapi kalau kayak menyakitinya tidak langsung, ngomongin di belakang dan lain sebagainya, itu kan kita kadang-kadang nggak bisa minta maaf karena itu bukan kesalahan yang bentuknya langsung. Caranya apa? Memohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah keburukan yang pernah kita lakukan itu ya terhapus, katakan seperti itu. Tapi kalau yang langsung ya merugikan orang, kezaliman bahkan, ya sebisa mungkin kita minta maaf dulu kepada orang tersebut. Gitu. Ya. Kita pernah ngambil barangnya, pernah apa gitu ya. Langsung itu ya. Pernah melakukan apalah bentuk kezaliman itu ya. Ya. Jadi yang langsung, maka kalau bisa kita selesaikan dulu dengan orang tersebut.
minta maaf dengan orang tersebut. Ya. Kalau terlanjur Allah panggil kita sebelum kita minta maaf, tapi hati kita penuh dengan kesadaran bahwa sesungguhnya kita bersalah, semoga itu juga tanda positif buat kita. Ya. Makanya agama kita itu diantara hak kepada saudara yang perlu ditunaikan, itu salah satunya itu adalah kita nggak punya masalah dengan orang gitu loh. Ya, oleh sebab itu sampai-sampai agama kita itu mengajarkan orang nggak boleh sampai nggak saling tegur saja kalau memang ada problem, bukan memang sifatnya begitu ya. Ya. Misalkan Mas Hasan nggak pernah negor saya, emang orangnya Mas Hasan begitu gitu. Nggak usah minta Mas Hasan kayak Mas Bekti misalkan, emang karakternya begitu dan beliau bersih hatinya insya Allah. Gitu, orangnya diam ngambil barang, oh enggak Mas, enggak begitu Mas. Orangnya diam gitu. Diam menghanyutkan. Emang karakternya gitu. Kita nggak bisa minta orang itu sama semuanya. Yang penting selama kita nggak pernah berbuat buruk sama orang itu, selesai urusan kita. Tapi kalau kita pernah punya konflik sama orang, bahkan agama kita mengajarkan jangan sampai 3 hari lebih. Nggak tegur sapa, atau kita memendam dendam sampai lama sekali. Hati-hati itu. Hati-hati. Jangan nganggap remeh. Harus selesai kita sama orang. Ya. Saya saja kan misalkan ya punya teman, misalkan teman imam nih agak sedikit ya bikin kesabaran saya kadang-kadang terganggu gitu ya. Tapi saya nikmatin saja, mungkin itu cara Allah mendewasakan saya biar bisa lebih bersabar gitu. Ya. Sering lihat ke belakang subuh nggak ada itu ya misalkan. Tapi ya udah bismillah maju saja. Tadi sebelum saya ngimam dia WA ngasih love lagi, love gitu. Ya, Ustadz saya yang imam sholat subuh ya, kalau diizinkan ya silahkan, udah maju duluan lagi kan. Gitu. Itu ya, jadi hatta sampai orang itu berbuat yang menurut kita nggak nyaman, udah nggak usah terlalu dibuat pusing. Gitu ya, nggak usah terlalu dibuat pusing. Yang penting itu kita jangan sampai berbuat salah sama orang. Orang lain mau bagaimana? Pernah kan Imam Syafi'i itu ada orang benci sama kamu Imam Syafi'i, wah biarin aja gitu. Ya, berarti itu pahala buat saya. Gitu. Jadi kita nggak usah ambil pusing lah. Ya, yang penting yang harus kita koreksi buat kita itu adalah ya sebagai hamba Allah jangan sampai kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Gitu ya, menahan dendam, ya konflik nggak kelar-kelar gitu. Ya, itu juga jangan sampai lah, ya sebisa mungkin. Apalagi dengan orang-orang yang sangat dekat, hubungan emosi, hubungan darahnya dengan kita, kakak, adik, orang tua, ini jangan sampai. Itu ya Mas ya, insyaallah ya. Ya. Semoga sih kita nggak berlama-lama dengan masalah dengan orang lah, cepat diselesaikan kalau memang ada. Minimal mulailah lebih awal untuk minta maaf, mulailah lebih awal untuk mengatakan, menyapa dan lain sebagainya. Kalau ternyata orang itu nggak ada feedback kepada kita, ya urusan kita udah selesai. Itu ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Okay. 7:30.